Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah juga terus mencurahkan nikmatnya kepada kita hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab, yang mana dengan belajar ilmu ini, ilmu bahasa Arab ini, tidak ada yang kita harapkan melainkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ridho kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ridho bahwasanya bahasa Arab ini menjadi bahasa kitab sucinya, bahasa yang Allah abadikan kepada kita hingga hari kiamat kelak. Maka untuk itu, para jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita meluruskan niat kita, menata hati kita agar Allah Subhanahu wa taala menerima dan memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari melalui ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusulullah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha karya Dr. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk kepada pelajaran ke-24 dari kitab jilid yang kedua. Yang mana di sana di pelajaran ke-24 itu kita akan mempelajari tentang kaidah-kaidah mengucapkan bilangan atau angka ya di dalam bahasa Arab. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan sampai bilangan yang ke-12, jadi 1 sampai 12. Nah, insya Allah sekarang kita sambung kepada yang berikutnya, yaitu 13 dan seterusnya. Baik. Nah, silakan yang punya buku bisa dibuka bukunya ya di halaman 161 ya, 161 kitab jilid yang kedua. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai ini ya, 11 dan 12, yang mana 11 dan 12 ini memiliki kesamaan ya. Jadi dicentang-centang di sini maksudnya adalah ini sama antara bilangannya maupun dengan benda yang dibilang atau ma'dudnya ya. Bilangan itu adat, ini bendanya ma'dud. Jadi kalau di sini laki-laki, laki-laki semua laki-laki, ini perempuan, perempuan semuanya perempuan. Nah, jadi ini ada tak marbutohnya, ada tak marbutohnya. Nah, di sini juga ada tak perempuannya. Nah, sekarang kita masuk kepada yang ke-13. Nah, mu'alif memberi tanda di sini adalah centang dan silang. Nah, apa maksudnya ini? Ya, maksudnya ini silang ini adalah antara bilangan satuannya ya dengan bilangan puluhannya itu disilangkan. Maksudnya disilangkan tidak sama, yaitu kalau satuannya ini laki-laki, maka puluhannya perempuan. Ya, atau mungkin kita ambil dulu dari belakang ya, Kalau centang dulu ya, dicentang dulu. Nah, centang ini maksudnya apa? Maksudnya adalah benda yang dibilang atau ma'dudnya ini sama dengan puluhannya, jenisnya. Kalau ini perempuan, ya maka ini perempuan. Jadi dilihat dari dulu bendanya dulu ya. Kalau bendanya perempuan, maka ini puluhannya juga perempuan. Sehingga ada sama-sama ada tak marbutohnya ya. Sama. Nah, yang berbeda di satuannya ya, satuannya. Kalau di sini puluhannya perempuan, maka satuannya ini laki-laki tanpa tak marbutoh. Nah, ini bisa dilihat ya di sini. Kalau yang bendanya laki-laki, maka puluhannya laki-laki tanpa tak marbutoh ya. Ini yang perempuan ya, ada tak marbutoh kan. Nah, sini nah kalau yang laki-laki ini tanpa tak marbutoh, ini juga tanpa tak marbutoh. Nah, tapi ini berbeda dengan satuannya. Satuannya di sini dengan tak marbutoh, berarti satuannya ini perempuan. Nah, di sini maksudnya itu disilangkan ya, bahwasanya jenisnya berbeda. Satuannya itu berbeda dengan puluhan dan bendanya. Kalau benda dan puluhannya itu sama. Ini berlaku untuk 13 sampai 19 ya, 13 sampai 19 seperti itu. Nah, coba kita contohnya misalkan di sini. Yang laki-laki 13 siswa. Ya, salasata asyara thaliban, ya. 14 siswa, arba'ata asyara thaliban. Jadi yang perempuan di sini adalah yang satuannya ya, ada tak marbutohnya di sini. Nah, kemudian yang puluhannya sesuai dengan bendanya ya. Kalau bendanya laki-laki, ini laki-laki. Sama di sini ya. Kalau yang di perempuan, bedanya perempuan, thaliban itu siswi ya, siswi. Ya,
maka satuannya laki-laki ya. Salasa asyrota taliban ya. Salasa asyrota taliban. Lalu arba'a asyrota taliban ya. 14 siswi ya. Khamsa asyrota taliban ya. 15 siswi. Baik, nah di sini kalau yang siswa ya disambungkan selanjutnya adalah sitata ya. Sitata ada tambahan tak marbutan sitata asrota toliban. Sabata asrota tolibannya sama niyata asrota toliban. Tisata asrota toliban. Isyuruna toliban. Baik. Nah, lalu kemudian di sini juga kalau yang perempuannya bedanya perempuan maka satuannya dihilangkan tak marbutannya ya menjadi sita asrota tolibatan, sab'a asrota tolibatan, thamaniyah asrota tolibatan, tis'a asrota tolibatan. Nah, baru kemudian kata puluhannya 20 ya, maka dibilangnya isyruna toliban, isyruna toliban. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidahnya sampai yang ke-20. Nah, dari penyebutan bilangan ini ada hal yang menarik untuk kita perhatikan. Untuk 11 ya, mulai dari 11 sampai dengan 19. Nah, 11 sampai 19. Nah, kita lihat di sana. Ahada asyara, ihda asyrota ya, isna asyara, isnata asyrota. Lalu kemudian salasata asyara ya, salasa asyrota ya, arba'ata asyara, arba'a asyrota. Nah, ini untuk penyebutan bilangnya sampai terus nih tis'ata asyara atau tis'a asyrota. Nah, apa yang bisa kita ambil di sini? Coba kita bandingkan dulu dengan bilangan sebelumnya. Bilangan sebelumnya di sini ya kita lihat ya di sana ada salasu ya, salah satu ya, salasu. Nah, bedanya apa? Bedanya bahwasanya kalau di sini kan dia ada dhammah ya, berarti di sini marfu ya. Nanti juga bisa dia menjadi fathah ataupun menjadi kasroh. Ketika dalam posisi mansub dia fathah, dalam posisi majrur dia kasroh. Nah, kalau kemudian untuk bilangan dari 11 sampai 19 ya, 11 sampai 19 ya, maka ini semua penyebutan bilangannya ini adalah mabni al fathah ya. Jadi untuk diingat bahwasanya penyebutan 11 sampai 19 itu semuanya mabni ala fathah. Jadi tetap ya tidak berubah dengan fathahnya. Ya, meskipun dia marfu, ya mansub maupun majrur tetap dia dengan fathah. Ya, tidak berubah. Ya. Nah, jadi kita lihat di sana semuanya ya. Salasata arba'ata ini semua baik laki-laki maupun perempuan sama. Jadi salasa asrota ya, arba'ata asyara ya. Nah, salasa asrota ya. Kemudian arba'ata asyara, arba'a asrota, khamsata asyara, khamsa asrota. Semuanya fathah. Ini adalah bentuk bilangan untuk ya 11 sampai 19. Jadi dia mabni ya, tidak berubah. Nah, kita ambil contoh misalkan ya, ambil contoh dalam kalimat ya. Ketika dia dalam posisi marfu misalkan. Ya. Dalam posisi marfu ya, bisa kita sebutkan di sana misalkan dengan contoh ya. Apa misalkan ya, hadara ya. Ya, misalkan di sini hadara 15 siswa misalnya, hadara khamsata asyara taliban. Ya, dia dalam kedudukan sebenarnya rafa marfu ya sebagai fa'il di sana, tetap dia dibacanya fathah. Ya. Kemudian kalau misalkan dalam posisi majrur misalkan seperti itu ya, jitu ma'a misalkan sittata asyara taliban, saya datang bersama ya 16 siswa. Ya, tetap sama dibaca fathah ya, tidak dibaca kasrah meskipun dalam dia posisi majrur ya. Nah, karena ada harful jar sebelumnya ya. Jadi ini untuk bilangan berapa tadi? 11 sampai 19 ya. Dia mabni alal fathah ya, meskipun dalam kedudukan marfu, mansub maupun majrur tetap dia fathah.
Nah, kemudian untuk 20 bilangan puluhannya tetap ya isrun atau liban ketika marfu, dan ketika ketika majrur atau mansub dia menjadi isrina atau liban. Nah, baik, laki-laki perempuan sama ya, isruna ya, isrina. Nah, tidak berbeda untuk benda ma'dudnya yang dibilangnya itu apakah benda laki-laki atau perempuan, sama untuk bilangan puluhannya. Baik, nah mudah-mudahan ini jelas ya untuk penyebutan bilangan dari 11 sampai 20. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bilangan yang berikutnya, yaitu dari 21 sampai dengan 30. Nah, untuk 21 sampai 30 ini, nah di sini dia kembali bahwasanya bilangannya ini ya ketika kalau tadi belasan itu ya semuanya kan mabni alal fathah. Nah, ketika 21 ini dia kembali dia bisa mu'rab ya, bisa mu'rab. Nah, dalam penyebutan bilangan 21 dan seterusnya, maka kan tadi sudah disebut ya 20 adalah isrun ya, puluhannya tetap seperti ini. Nah, maka kemudian ketika ditambah satuannya 1, 2, 3 sampai 9 setelahnya 20, maka tinggal ditambahkan, yaitu setelah ditambahkan wa isruna ya. Tetap di sini benda yang dibilang atau ma'dudnya sebagai dalam bentuk tunggal dan dia mansub ya, karena dia sebagai tamyiz ya. Nah, jadi dibacanya tinggal tambahkannya wahidun wa isruna ya. Lalu kemudian isnani wa isruna. Kalau laki-laki benarnya berarti wahidun wa isruna taliban. Isnani wa isruna taliban. Salah satu wa isruna taliban. Nah, arba'atun wa isruna taliban. Khamsatun wa isruna taliban. Sittatun wa isruna taliban ya. Sab'atun wa isruna taliban. Thamaniyatun wa isruna taliban. Tis'atun wa isruna taliban. Salasuna taliban. Yang perempuan juga sama ya, ihda wa isruna talibatan ya, isnatani wa isruna talibatan, salasun wa isruna talibatan, arbaun wa isruna talibatan, khamsun wa isruna talibatan ya, situn wa isruna talibatan, sab'un wa isruna talibatan, tamanin wa isruna talibatan, tis'un wa isruna talibatan, salasuna talibatan. Baik. Nah, ini untuk bilangannya 21 sampai 30. Nah, coba pemirsa, diperhatikan di sini. Dari penyebutan bilangan ini, ada nggak yang misalkan berbeda atau penyebutan yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya? Coba diperhatikan. Ya. Baik, nah, iya kita bisa mendapati di sana ada sebuah perbedaan ya. Yaitu apa? Untuk penyebutan 1 dan 2 ya. Sebagaimana di awal sudah kita sebutkan, untuk 1 dan 2 ini ya istimewa lah gitu ya dalam bilangan bahasa Arab ya. 1 dan 2 di sini coba lihat. 1 dan 2 dia itu sesuai dengan bendanya, sesuai dengan ma'dudnya, sesuai yang dibilang. Sesuai apa? Sesuai jenisnya. Ma'dudnya di sini taliban laki-laki. Maka bilangannya laki-laki. Wahidun wa isruna taliban. Kalau di sini perempuan talibatan, maka dia juga bilangnya perempuan ihda ya, ihda wa isruna talibatan. Nah, kalau dua juga sama. Dua di sini taliban laki-laki. Jadi di sini isnani ini dua, bentuknya laki-laki. Ya, isnani wa isruna taliban. Nah, kalau perempuan talibatan maka isnatani wa isruna talibatan. Nah, ini untuk 1 dan 2, jadi 21 dan 22. Nah, baik. Lalu kemudian untuk 3 dan sampai 9 maka dia disilangkan ya, dibalik ya jenisnya. Ya, kalau bendanya laki-laki, yang dibilang laki-laki, maka di sini menjadi perempuan, ada tambahan tak marfutohnya ya. Pasalnya seperti itu ya, laki-laki dan perempuan. Baik, jadi salah satu wa isruna taliban. Kalau bendanya perempuan talibatan, maka di sini salah sun wa isruna taliban. Nah, seperti itu untuk penyebutan dari bilangan ini. Nah, ini karena dia tanwin di sini ya, dia berarti dia mu'rab ya. Ada mu'rab bisa ya, kalau dalam mansub menjadi salasan wa isrina ya. Kalau mansub dia menjadi isrina
Dan ketika dia majrur dengan salasin wa ishrina ya. Ya, atau libatan tentunya. Sama yang lain juga seperti itu ya. Ya, kalau di sini yang laki ya ketika dia itu apa namanya? Mansub maka menjadi salasatan wa ishrina taliban ya. Kalau dia majrur ya menjadi salasin wa ishrina taliban. Tapi untuk 30 ya sama ya 30 laki-laki maupun perempuan sama penyebutannya salasuna ya salasuna sama ketika dia marfu ketika dia mansub atau majrur maka dia salasina sama dengan salasina ya baik itu toliban maupun tolibatan. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya ini insya Allah mungkin barangkali yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini ya terkait dengan penyebutan bilangan ini, yaitu kita sudah belajar sampai bilangan yang ke 30. Insya Allah nanti kita sambung pada bilangan berikutnya ya setelah dari 30 ini. Baiklah para pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita belajar ini ya bermanfaat untuk kita semuanya dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari ini dijadikan untuk sebab kebaikan kita semuanya dunia dan akhirat amin. Dan akhir kalam kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.